Halo, selamat datang kembali ya di channel Perspektif. Lagi-lagi ada drama dari Partai Biru. Setelah ya laporkan 4 akun, sekarang Pak BY ngamuk ya, nyebut media ini nggak punya etika. Aduh, nutupi panik ya Bapak, atau gimana? Tapi anehnya ya, dalang utama yang terang-terangan nyerang, yang nyebut keterlibatan Pak BY malah dibiarkan alias gak dilaporkan. Kenapa Pak? Ada apa Bapak? Takut kartu as Bapak yang dipegang sama dia dibongkar gitu atau gimana? Dan harusnya ya Pak BY ini belajar dari Bapak Jokowi. Dihina dan difitnah kayak apapun tetap kerja ya. Nggak dikit-dikit ngambek, nggak dikit-dikit mutung. Partai Demokrat dan saya pribadi sebagai seorang pencinta demokrasi tercengang melihat perubahan yang sangat dramatis dalam dunia pers dan media massa kita. Dulu boleh dikata tiada hari tanpa kritik dan serangan pers, baik kepada pemerintah maupun saya pribadi. Meskipun kritik dan serangan itu sering berlebihan, disertai dengan sinisme yang tinggi, tetapi saya berterima kasih karena akhirnya kekuasaan yang saya miliki dikontrol secara ketat. Jika saya bisa bertahan selama 10 tahun di tengah gencarnya serangan pers, pengamat, parlemen, dan lawan-lawan politik, itu antara lain juga disumbang oleh peran pers yang kritis. Wah, ini loh ya yang saya maksud tadi. Pak BY ini ngamuk gara-gara pers saat ini sudah kelewatan. Kelewatan gimana Bapak? Kelewatan nanya atau kelewatan bikin Bapak nggak nyaman gitu? Jangan-jangan panik ya karena kedok mulai kebuka ini ya kan? Atau emang dari dulu Bapak BY ini gampang baper atau gimana? Dikit-dikit ya langsung ngamuk, dikritik dikit langsung ngambek, bawa etika, seperti itu atau gimana? Partai Demokrat resmi melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Ya. Keempat akun tersebut dinilai melakukan provokasi dan fitnah dengan menuding Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, SE, sebagai dalang dibalik isu ijazah Presiden Joko Widodo. Kabar pelaporan tersebut dibagikan oleh politikus Partai Demokrat, Andi Arief, melalui akun media sosialnya pada Selasa, Andi Arief. 2026. Andi Arief mengatakan pelaporan dilakukan lantaran somasi yang telah dilayangkan kepada keempat akun tersebut tidak diindahkan. Andi Arief memastikan laporan tersebut telah diterima dan terdaftar secara resmi. Ia juga membagikan salinan surat laporan yang telah dibuat. Ada langsung baper kan? Akun YouTube Adri Fanani, YouTube Bambal YTH, YouTube Kajian Online, serta akun TikTok Sudiro Wibudius. Keempat akun tersebut dinilai menyebarkan hoaks dengan menuding SBY terlibat langsung dalam isu ijazah palsu Jokowi. Sejumlah konten bahkan menyebut SBY sebagai dalang serta menyerang ranah pribadi dan keluarga. Dalam laporan polisi, Partai Demokrat menyebut unggahan tersebut merugikan korban dan menyesatkan opini publik. Media-media yang dilaporkan Partai ya. Berlambang Bersih itu meminta agar proses hukum ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Pelaporan dilakukan setelah kesempatan klarifikasi yang diberikan kepada para terlapor selama 3x24 jam tidak diindahkan. Partai Demokrat sebelumnya juga telah membantah tudingan yang menyebut SBY sebagai dalang kasus ijazah Jokowi. Judul ini udah bagus, ada operasi politik yang bermain di balik isu ijazah palsu. Dan saya terlibat langsung dengan para aktor-aktor itu. Faisal Assegaf ini. Secara dekat dan punya banyak bukti. Bahkan masih malu-malu mau disebut namanya. Kalau maksud Pak Jokowi itu Pak SBY sama Mega. Wah. Kalau diletakkan pada kerangka Bentar. perdebatan soal kearsipan. Jadi apakah Mega terlibat, apakah SBY terlibat dalam konteks kearsipan negara, mereka terlibat. Apa yang membuat sejauh mana keterlibatan itu punya kebutuhan untuk menggoreng? Ya juga jauh menggoreng. Ibu Mega kan banyak menyindir.
Pak SBY juga banyak bermain politik lempar batu sembunyi tangan. Wah, bentar. Ini loh ya yang bikin ngakak tapi bikin curiga juga. 4 akun disomasi, tapi Faisal Assegaf kok aman sentosa seperti itu ya kan? Padahal yang paling lantang nyebut nama SBY itu ya dia di TV nasional pula. Jadi ini somasinya kelihatan pilih-pilih gitu ya? Atau gimana Bapak? Hah? Atau justru takut? Ya karena yang satu ini pegang kunci rahasia yang bisa bikin ya kedok terbongkar atau gimana? Waduh, ini emang jadi curiga ya. Gimana ini menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan yang lagi nonton video ini, coba sepil kota kalian di kolom komentar biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja. Tulis di kolom komentar kota kalian. Saya tunggu. Jadi kalau menurut saya nih ya, sebagai seorang kepala negara ya, walaupun sudah kita katakan mantan, harusnya nggak boleh baper. Karena kenapa saya katakan nggak boleh baper? Ya biasa dong kalau orang ada kritik dan lain sebagainya. Itu kan harusnya disikapi dengan legowo, dengan berlapang dada. Oh ya, ini bentuk daripada kritik, ini bentuk daripada masukan. Bener nggak sih saya melakukan itu? Bener nggak sih saya memang dituduh melakukan seperti itu? Harusnya kan sebagai seorang negarawan itu kan harusnya bertanya, ini nuduhnya ke saya. Ya kan buktinya apa? Barangkali dijawab aja dengan seloro, dengan guyonan-guyonan kan. Nah bisa. Lebih elegan kalau saya melihat seperti itu kan. Seperti yang saya katakan sekali lagi ya, Pak Jokowi dari awal pemerintahannya sampai 10 tahun itu nggak henti-hentinya. Sampai sekarang dia udah istilahnya tidak menjabat presiden bener. lagi. Ya. Itu tetap dikuyo-kuyo, dihina-hinanya, sehina-hinanya. Serendah-rendahnya gitu. Iya, Pak Jokowi tetap legowo, tetap negarawan. Dan kalau memang diambil sisi hukum yang memang seperti yang kita tahu sekarang, itu kan udah kelewatan. Batas-batas normatif sebagai manusia itu kan udah nggak bisa diterorir lagi dalam persoalan ini. Itu baru memang mengambil langkah hukum. Ini kan baru sebatas dugaan-dugaan. Ya menurut saya harusnya ini nggak perlu sampai terjadi somasi segala macam ya, apalagi ke pelaporan. Nanti kan orang akan tertawa. Apalagi kita juga kan orang mengkaitkan hal-hal yang seperti itu yang mengarah kepada yang bersangkutan. Tentunya juga kan punya dasar. Ya. Kenapa saya katakan punya dasar? Punya dasarnya kok tiba-tiba menjelang perkara habis pasca penetapan tersangka kok Demokrat ya dengan orang-orangnya ini itu kok kayak kebakaran jenggot ikut menggawangi perkaranya Rosario gitu kan, ya. Tunjukkanlah ijazahnya ya kan, terus ada juga yang mengatakan saya dendam. Demokrat agak kecewa dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah kalau kita melihat bingkai narasi yang ada ya itu kan nggak lepas juga daripada orang-orang di sekitaran Pak SBY. Jadi Partai Demokrat ini sedang mensomasi akun-akun yang disinyalir menurut mereka ya membawa nama Partai Demokrat pada kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, jadi mereka mensomasi nih dalam beberapa hari terakhir ini. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Jadi ada 3 akun di channel YouTube dan 1 akun di TikTok, gitu ya. Nah, saya mau menanggapi hal ini gitu ya. Jadi lucu ya. Jadi isi somasinya adalah meminta untuk men-take down video-video tersebut dan meminta maaf dalam 3 kali 24 jam. Apabila tidak melakukan hal itu akun-akun tersebut, maka akan masuk ke jalur hukum. Nah, gitu ya. Jadi ceritanya ya. Nah, saya ingin menanggapi yang pertama ya. Kalau Pak Jokowi dalam menanggapi isu ijazah palsu itu dia masuk untuk mengurai siapa sih yang di belakangnya. Paham kan? Bukan melawan si Roy Suryo atau yang keset-keset ini. Iya, beda kelas ya. Ini permainan catur tingkat dewa ini. Nah kalau Pak Jokowi pencet tombol sehingga dia mau tahu siapa di belakang ini, plus sama isu Makzulkan ya, ini kan seiring. Nah ketika ini kena, maka nanti Pak Jokowi tahu harus melakukan apa terhadap lawan-lawannya itu. Itu ya. Kalau Pak SBY melihat namanya terseret, berbeda, baperan dia, langsung melakukan upaya-upaya meminta anggotanya untuk mensomasi akun-akun. Coba deh kita lihat berapa tahun Pak Jokowi dihina-hina, tenang aja dia. Berapa tahun dia dihajar di media sosial, tangguh, kalem,
slow. Justru dia ikutin itu, dia mainkan itu. Tapi kalau Pak SBY baru seperti ini udah baperan. Partai Demokrat baperan. Ya, salah padahal kan mudah-mudah aja. Klarifikasi aja anggota-anggota partainya yang selama ini ikut bersuara. Ya, justru viral ijazah palsu ini siapa aja kan? Syarif Hasan, kemudian Denny Indrayana, dan anggota legislatifnya, kemudian Rosuryo, dan ya. Padahal kalau dibantah itu bukan bukan partai, tetapi itu oknum atau pendapat pribadi, kan clear. Selama ini kan enggak. Ya, ini bukti paling kelihatan kalau SBY itu anti kritik dan gampang baper, ya kan? Baru disentil dikit aja langsung somasi, langsung teriak-teriak etika, ya kan? Padahal kritiknya ini belum seberapa. Coba lihat Bapak Jokowi, dari hari pertama menjabat sudah dihina, difitnah, diserang tiap hari, tapi tetap kerja, ya, tetap santai, nggak ribut, nggak ngadu-ngadu. Beda jelas ya, yang satu fokus kerja, yang satu sibuk perasaan aja. Kritik dikit dikirang, ya, menyerang pribadi. Aduh. Gimana ini menurut kalian, ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Reaksi kemarahan Pak SBY yang menuding Anies pengkhianat, poros koalisi pengkhianat. Sebenarnya Pak SBY sementara menelanjangi dirinya di hadapan jutaan rakyat. Dialah yang sebenarnya dimaksud pengkhianat. Karena dia hanya mementingkan anaknya, demi anaknya bisa kembali masih ke pusat kekuasaan dan menikmati empuknya kekuasaan. Masih ada waktu tersisa bagi Pak SBY, Pak Agus untuk menyampaikan permohonan maaf di hadapan publik. Pertama, saya SBY dan AHY minta maaf karena hak sebagai calon wakil presiden bukan hanya anak saya, tapi itu juga hak dari jutaan anak-anak muda yang potensial. Maka saya menghentikan perilaku politik dinasti, politik feodalistik. Karena ini satu perilaku yang tidak disukai oleh rakyat, dimurkai oleh Allah, dan paling dibenci oleh orang berakal. Dan sudah pasti perilaku ini adalah pintu masuk bagi penghancuran peradaban dalam demokrasi. Permohonan maaf kedua juga harus ditujukan ke Pak Surya Paloh, ke Pak Anies. Saya SBY dan AHY mohon maaf terlanjur sebelum tabayun telah menuding Anies sebagai pengkhianat, Surya Paloh pengkhianat. Bahkan tudingan itu dengan melibatkan pengikutnya dalam satu mobilisasi politik yang sangat tidak beradab. Permohonan maaf yang ketiga yang harus dilakukan oleh SBY dan AHY adalah mengatakan saya SBY mengajak anak saya Ketua Umum Partai Demokrat untuk menghibahkan Partai Demokrat kepada kader Demokrat atau kepada rakyat, sehingga partai ini tidak digunakan sebagai fasilitas untuk operasional kepentingan politik dinasti. Karena politik dinasti, politik feodalistik itu adalah musuh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu ciri perilaku politik koruptif, munafik, hipokrit dan lain-lain, maka harus diakhiri. Kalau penyampaian maaf ini disampaikan oleh Pak SBY dan Pak AHY, saya yakin bahwa akan terjadi arus balik rasa simpati rakyat kepada Pak SBY, dan orang akan tepuk tangan. Ternyata Pak SBY sangat legowo, tulus, sangat menjaga perasaan jutaan rakyat kecil, dan berhenti dengan tabiat politik baperan, politik hipokrit. Tapi kali ini tampil bicara jujur di ruang publik, menyadari bahwa tindakannya salah. Ini bagus, supaya memberi contoh kepada elit lainnya. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, saya kasih ingat, kita ini mau menutupi semua kejahatan kita dengan aneka sandiwara. Ya memang ya, menjadi tanda tanya besar. Kenapa Faisal Assegaf ini nggak ikut disomasi, Bapak?
Yang lain ini padahal masih baru, ya bisik-bisik doang, tapi langsung disomasi, langsung disikat. Tapi yang satu ini loh ya, jelas-jelas teriak paling lantang ya, malah dibiarin. Aneh bener. Atau jangan-jangan takut kalau disentuh ya, rekam jejak lama ikut kebuka lagi gitu. Ya kalau benar-benar berani dan yakin bersih ya, harusnya diperlakukan yang sama. Ini kok kelihatan pilih-pilih. Yang aman ditegur, yang bahaya dihindari. Paniknya kebaca Bapak ya. Hoax mau membantah fitnah, kadang juga Mas Agri membuat perlawanan yang cukup sengit. Nah kayaknya Demokrat merasa tersinggung nih. Siapa? Sampai bikin isu yang enggak. Coba jawab dulu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Mas Agri sampai Demokrat itu tersinggung? Lah, enggak. Serius ini. Enggak. Gua bilang enggak. Itu masa sekelas Demokrat tersinggung? Ya. Politisi, partai besar pernah memenang pemilu. Ya. Presiden berkuasa 2 periode. Ya. Bisa tersinggung? Ya. Bagaimana harus ngomong tahu nggak? Harus mengasuh, melindungi rakyat 270 juta masyarakat Indonesia kalau pemimpinnya tersinggung. Ayo. Lo kok ayo? Lo enggak, kan logiknya begitunya kan? Ya. Gimana? Makanya aku nggak percaya kalau Demokrat tersinggung, gitu loh Bang. Ya, yang jelas mereka sudah membuat surat kan, kemarin kan viral. Ya, siapa? Merencanakan mensomasi Mas Agri. Oh, baru rencana, ya nggak apa-apa. Surat yang kemarin kan kita tahu untuk Bang Budius tuh, karena Budius ada mengeluarkan pernyataan yang bagi mereka itu disinformasi dan mengarah kepada fitnah gitu. Oh, apa katanya isinya? Ya, Bang Budius kan kemarin bilang bahwa soal apa istilahnya, Pak SBY berada di belakang kisru ijazah ini. Intinya Oke. Mas Agri emangnya ngomong kayak gitu juga? Aduh lupa Bang, mesti dilihat dong. Saya juga nggak langsung bisa ngeklaim nggak begitu itu juga. Mesti saya cek lagi. Ya. Terus kalau yang saya inget tuh pernah saya ngomong misalnya nih ya Demokrat 10 tahun berkuasa, banyak proyek-proyek mangkrak, pernah bahkan mungkin sering, sampai spesifik saya contohkan itu by data ya. Misalnya Wisma Atlet Hambalang mangkrak, misalnya Kertajati mangkrak diteruskan Pak Jokowi, misalnya 43, sorry ya kalau salah ya, 43 kira-kira, kalau salah nanti mohon maaf, harus lihat datanya. PLTA mangkrak era SBY, dan itu ada 12 PLTA yang nggak diteruskan karena indikasi korupsi. Nah ini ya, ada salah satu pemilik akun yang disomasi Demokrat. Ternyata yang membuat SBY ini tersinggung ya ketika ada konten yang mengungkap kegagalan dirinya saat pimpin negara. Begitu toh ternyata. Nggak mau kelihatan jelek ya Bapak. Maunya dipuji terus gitu Bapak. Masa lalu disapu rapi banget ya, dan dikritik dan kritik dikunci pakai somasi gitu Bapak. Aduh, gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.